Apa ya itu? Seperti bintang jatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Anda tetap semangat ya dalam belajar, berbuat kebaikan, dalam beribadah, serta menggapai ridho Allah. Nah, Ustazah senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda semua di hari yang penuh keberkahan dan penuh kebahagiaan. Ustazah doakan semoga Ananda selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, disayang sama ayah bunda, tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak yang soleh-solehah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ikutin Ustazah ya. Semuanya diangkat tangannya, kemudian tundukkan kepalanya dan pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat. Ya Allah, ampuni juga kesalahan ayah bundaku, adik dan kakakku, guru-guruku, dan juga teman-temanku. Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah aku, muliakan dan bahagiakanlah ayah bundaku, adik dan kakakku, guru-guruku, dan juga teman-temanku. Ya Allah, lembutkanlah hatiku, izinkanlah aku untuk bisa menerima ilmu-Mu. Dan bantulah aku untuk bisa memahami dan kuatkan aku untuk bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anakku, tadi alhamdulillah kita sudah membaca doa agar kita semua bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Ustazah mau cek semangatnya dulu nih. Kita tepuk semangat ya. Oke? Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, satu lagi ya. Tepuk dahsyat. Dahsyat. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga Ananda selalu semangat walaupun kita berbeda jauh di tempat yang berbeda ya. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, Ustazah mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita sudah memasuki bulan apa? Di bulan Hijriahnya. Coba bulan Islamnya. Bulan apa ya? Good, excellent. Bulan Rajab. Masya Allah ya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah dan istimewa. Kenapa istimewa ya? Ada apa coba di bulan Rajab ini? Excellent. Di bulan Rajab ini ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya anandaku, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan bahwa di sana ada peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih itu Isra Mi'raj? Siapa yang tahu? Oke, good. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha yang ada di langit ketujuh. Wah, langit ketujuh? Kok bisa Ustazah Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh? Tentu bisa anandaku yang saleh-salehah. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim, didatangkan kepada Nabi Muhammad sebuah kendaraan yang bernama buraq. Buraq adalah hewan putih yang panjang yang lebih besar dari keledai. Nabi Muhammad menunggangi buraq tersebut menuju ke Baitul Maqdis. Di sana Nabi Muhammad menyimpan buraqnya di tempat penyimpanan penunggangan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dan datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2 bejana yang berisi khamar dan berisi air susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih bejana yang berisi air susu. Dan Jibril berkata, "Wahai engkau Nabi Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahnya." Nah, setelah itu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril pergi ke langit ketujuh. Di setiap pintu langit Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi yang lainnya, yaitu ada Nabi Isa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, dan ada Nabi Ibrahim yang berada di langit ketujuh. Nah, sesampainya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dengan ditemani Nabi Ibrahim pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Di sana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad supaya mewajibkan 50 sholat. Masya Allah, banyak sekali ya sholat yang harus kita laksanakan. Namun setelah itu Nabi Muhammad turun untuk menemui Nabi Musa. Di sana Nabi Muhammad berbincang dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Wahai engkau Muhammad, sholat 5 waktu itu adalah sama dengan sholat yang 50 waktu. Karena diberikan pahala di setiap sholatnya adalah 10 pahala. Masya Allah ya anandaku, Allah sungguh sangat baik kepada kita. Dari yang tadinya harus melaksanakan sholat 50, Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan salat hanya 5 waktu dalam 1 hari. Tapi Allah tetap memberikan pahala sama dengan melaksanakan salat 50. Karena di setiap salat Allah berikan 10 pahala. 10 pahala loh. Nah, jadi kita
tidak boleh tuh yang namanya lagi bolong-bolong sholatnya. Semuanya harus dilaksanakan karena supaya mendapat 50 pahala dari Allah ya. Luar biasa. Terlebih lagi kalau kita sholatnya berjamaah. Wah, Allah menaikkan lagi tuh pahalanya sebanyak 27. Masya Allah, baik sekali ya Allah pada kita. Coba, gimana kalau kita tidak melaksanakan sholat? Pasti Allah akan memberikan siksaannya kepada kita. Padahal Allah sudah memberikan keringanan dan memberikan pahala yang banyak untuk kita. Nah, jadi mulai sekarang Ustazah doakan semoga Ananda semua bisa melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari supaya kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah dan secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anandaku yang saya salihah, begitulah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita ambil hikmah dari peristiwa itu. Yang pertama adalah ketika kita meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj, kita akan didatangkan keajaiban oleh Allah. Mau jadi anak yang ajaib? Mau dong, karena ketika kita menjadi anak yang ajaib, maka Allah akan selalu menolong kita. Ya. Yang kedua, kita jadi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang utama. Jadi kita sebagai umatnya juga menjadi umat yang utama. Ya, yang ketiga, yaitu kita jadi tahu keutamaan masjid. Nah, keutamaan masjid ini tentunya kita sudah tahu ya, masjid adalah tempat di mana kita melakukan ibadah terbaik. Jadi tempat yang terbaik untuk kita melakukan ibadah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mau mencintai masjid ya, dengan cara menjaga kebersihannya, kemudian menjaga keindahannya dan menjaga kesuciannya serta keamanannya ya. Juga kita harus memakmurkan masjid dengan cara sering-sering sholat berjamaah di masjid. Nah, Ustazah akan sedikit bercerita tentang Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah salah satu tempat kiblatnya orang Muslim dalam melaksanakan sholat. Selain itu, Masjidil Aqsa ini menjadi salah satu tempat yang menjadi saksi perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu ya anandaku yang saya salihah, kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah cukupkan sampai di sini ya untuk penjelasan tentang Isra Mi'raj ini. Dan ada tugas untuk ananda semua. Ya, tugasnya yang pertama adalah ananda semua harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid minimal 14 hari ya, atau 2 minggu. Selama 2 minggu itu ananda nanti akan mengisi form atau mutabaah yang harus ditandatangani oleh imam sholat pada hari itu. Kemudian nanti dikumpulkan dan akan menjadi penilaian PAI. Nah, yang kedua tugasnya adalah memberikan perlengkapan kebersihan kepada masjid-masjid terdekat di dekat rumah kita. Ya, boleh itu alat pel, boleh itu sapu, karpet, dan lain sebagainya. Nah, anandaku, tugas yang terakhir. Yuk, Ustazah mau mengajak semua ananda untuk mencintai Masjid Al-Aqsa. Nah, coba lihat Masjid Al-Aqsa sekarang ini. Masya Allah ya, begitu sangat memprihatinkan. Coba kalau kita ada di situ, bagaimana bisa kita melaksanakan sholat? Ya, nah ini kan masjid di mana masjid ini menjadi salah satu saksi perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Ustazah mau mengajak anandaku untuk mencintai Masjid Al-Aqsa dengan cara menggalangan dana berikut ini.
Silahkan Anda kerjakan tugasnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.